Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu karyo semuanya. Pada pagi hari tanggal 1 Maret tahun 2000, seorang pria bernama John Price, seorang pekerja tambang, gak datang kerja untuk shift pagi. Rekan-rekan kerjanya bingung soalnya John ini terkenal on time. Mereka menelponnya tapi gak ada jawaban. Gak hanya teman-temannya, bosnya John tuh juga nanyakin, mana John kok gak datang? Hubungin. Rekan-rekan John ngerasa kalau ada sesuatu yang gak beres, sehingga salah satu dari mereka pergi ke rumah John. Tapi pas sampai di sana semua pintu dikunci. Temannya itu lalu nelpon bosnya. Gak biasanya John kayak gini. Jadi bosnya bilang, oh jadi gitu ya? Ya udah cepat minta bantuan polisi. Kok ujuk-ujuk minta bantuan polisi? Nanti kita bahas. Jam 8 pagi polisi tiba di rumah John. Polisi memutari rumah dan mendobrak pintu belakang. Saat pintu kebuka, hal pertama yang mengejutkan polisi bukan pemandangan horor, melainkan bau masakan yang gurih, kayak rebusan daging yang udah matang dan dibumbui, bercampur dengan bau amis dan bau besi yang kuat. Polisi masuk. Karena lampu dimatiin dan korden ditutup semua, polisi ngidupin senter. Cahaya senter lalu mengenai sesuatu di kusen pintu antara ruang tamu dan dapur. Sesuatu yang menjuntai, kayak tirai yang kasar. Saat polisi mendekat, mereka menyadari bahwa itu adalah kulit manusia utuh. Kulit itu dilepaskan dari tubuh seorang pria, mulai dari leher sampai mata kaki, dan digantung menggunakan pengait daging di kusen pintu. Melambai pelan terkena angin. Di dapur ada pemandangan yang lebih mengerikan lagi. Di atas kompor yang apinya masih menyala kecil, ada sebuah panci besar berisi air mendidih. Dalamnya terdapat kelapa John Price direbus bersama kentang dan sayuran. Di dalam oven, irisan daging bokong John sedang dipanggang. Di atas meja makan, 2 piring udah tertata rapi dengan taplak meja. Ada irisan daging di sana, lengkap dengan kentang dan saus. Di samping piring itu, ada selembar kertas bertuliskan nama anak-anak John, seolah disiapkan untuk makan malam keluarga. Siapa pelakunya? Pelakunya nggak kabur. Pelaku ditemukan sedang tidur di kamar sebelah dengan botol obat penenang di sampingnya. Namanya Catherine Knight. Dia adalah seorang ibu dan seorang penjagal profesional. Kok seorang wanita bisa ngelakuin hal sekeji ini? Apakah ini murni kegilaan atau kejahatan yang terencana? Untuk memahami kenapa Catherine bisa ngelakuin hal sekeji ini, kita nggak bisa hanya ngelihat di malam pembunuhan itu. Kita harus mundur jauh ke belakang, ke kota Tenterfield tahun 1955. Catherine adalah produk dari lingkungan yang sangat toksik. Ibunya, Barbara Rockley, kabur dari suami sahnya dan 4 anaknya demi berselingkuh dengan Ken Knight, ayah Catherine. Di kota kecil Australia tahun 50-an, apa yang dilakuin oleh orang tua Catherine itu dianggap sangat tercela. Keluarga Catherine dianggap sebagai sampah masyarakat. Ken Knight bukanlah sosok ayah yang baik. Dia adalah seorang pecandu alkohol berat dan punya temperamen meledak-ledak. Catherine tumbuh dengan kekerasan yang ekstrim. Dia ngelihat ayahnya menyiksa ibunya setiap hari. Bukan hanya dipukul, tapi kekerasan seksual yang dilakuin di depan mata Catherine. Catherine punya saudara kembar, tapi dia selalu merasa terasing. Akibat terbiasa dengan kekerasan, Catherine gak suka main boneka. Dia lebih suka berkelahi dengan anak laki-laki, entah itu tetangga atau teman sekolah. Guru-gurunya menggambarkan Catherine ini sebagai anak yang punya api di matanya, api kemarahan yang gak bisa padam. Pada usia 16 tahun, Catherine ini keluar dari sekolah. Dia dianggap nggak mampu secara akademik dan selalu bikin onar. Tapi dia punya satu hal unik, dia nggak takut sama darah. Sampai akhirnya dia dapat pekerjaan di abattoir, rumah potong hewan. Bagi orang lain, itu adalah pekerjaan yang sulit dan menjijikkan. Tapi bagi Catherine, itu adalah terapi. Di situ Catherine menemukan bakat alaminya. Di antara para laki-laki, Catherine adalah yang paling cepat dalam menguliti hewan. Dia mempelajari anatomi tubuh dengan presisi kayak dokter bedah. Dia punya set pisau jagal pribadi yang selalu dia asah sampai setajam silet. Dia sering bawa pisau itu kemana-mana, bahkan saat tidur. Pisau itu bukan sekedar alat, itu adalah simbol kekuasaannya. Bagi Catherine, dunia ini adalah tempat di mana orang yang memegang pisau adalah yang berkuasa dan orang yang gak memegang pisau adalah korbannya. Banyak yang mengira kalau John Price ini adalah korban pertamanya, padahal Catherine ini udah punya jejak darah yang panjang sebelum tahun 2000.
Pernikahan Catherine tahun 1973 dimulai dengan percobaan penghabisan. Di malam pertama, apa yang biasanya dilakuin oleh pengantin baru? Hal-hal romantis. Bagi Catherine, enggak. Catherine mencekik David karena David tidur saat Catherine masih pengen berhubungan. Selama pernikahan mereka, David hidup dalam teror. Catherine pernah memukul kepala David ini pakai wajan besi sampai pingsan hanya karena masalah sepele. Saat David akhirnya memutuskan untuk pergi, Catherine mengikutinya ke stasiun kereta dan menusuk punggungnya dengan gunting. Saunders adalah pria yang berusaha mencintai Catherine, tapi dalam hubungannya dia sadar kalau dia sedang berhubungan dengan psikopat. Catherine posesif banget. Kalau Catherine melirik wanita lain, Catherine akan marah besar. Suatu hari, untuk memberi pelajaran pada Saunders, Catherine mengambil anak anjing kesayangan Saunders. Lalu Catherine memotong leher anjing itu. Inilah yang terjadi kalau kamu pergi, katanya. Tak lama kemudian, saat bertengkar, Catherine menusuk perut Saunders pakai gunting. Saunders selamat, dia kabur dan gak pernah balik lagi. John adalah pria yang paling beruntung di daftar ini. Dia punya anak dengan Catherine dan hubungannya bertahan 3 tahun. Dibandingin yang lain, John berhasil pergi sebelum Catherine ini ngelakuin kekerasan fisik yang fatal. Meskipun ya, ancaman verbal dan manipulasi psikologis udah jadi makanan sehari-hari John. John pergi dengan membawa anaknya. Polanya sama, Catherine mengincar pria baik, pria yang stabil. Lalu dia menghancurkan para pria itu secara mental dan fisik. Lalu tahun 1955 masuklah John Price ini ke dalam hidup Catherine. John adalah pria ideal. Dia punya rumah sendiri, dia punya pekerjaan di pertambangan dan sifatnya baik. Bahkan teman-temannya ini memanggilnya Pricey atau mahal. John saat itu udah punya 2 anak dengan hubungan sebelumnya. John mengira kalau dia bisa menyembuhkan Catherine dengan cintanya, tapi dia salah besar. Catherine mulai terobsesi dengan harta John. Catherine menuntut John untuk mengubah surat wasiatnya agar Catherine bisa dapetin segalanya. John menolak, dan sejak saat itu rumah mereka berubah jadi medan perang. Catherine mulai ngelakuin sabotase mental. Dia pernah mencuri semua peralatan kerja John dan membuangnya ke tempat sampah agar John ini nggak bisa berangkat kerja. Catherine juga merekam John yang sedang membicarakan rahasia perusahaan dan mengancam akan menyebarkannya kalau John ini ninggalin Catherine. Jadi John jadi tawanan di rumahnya sendiri. Pada Februari tahun 2000, John akhirnya menyerah. Dia menyadari kalau dia sedang hidup dengan seorang psikopat. Dia mengusir Catherine dan minta perlindungan dari polisi. John sempat bilang ke teman-temannya di kantor, kalau besok saya nggak masuk kerja, berarti Catherine udah membunuh saya. Oke, sekarang mari kita rekonstruksi malam itu. Tanggal 29 Februari tahun 2000. John Price baru aja pulang kerja shift malam. Dia capek banget. John tahu kalau Catherine masuk ke rumahnya hari itu, tapi John udah terlalu capek untuk berdebat. John masuk ke kamar, naik ke tempat tidur. Jam 11 malam, saat John ini udah tidur, Catherine masuk ke kamar John. Catherine membawa pisau paling tajam yang dia punya. Lalu Catherine menusuk John pertama kali di bagian dada. Hasil otopsi menunjukkan kalau tusukan pertama itu cukup dalam, sampai menembus tulang rusuk dan melukai bagian atas paru-paru kanan. John bangun, teriak, dia ngelawan. Terjadi pergulatan hebat di tempat tidur. Polisi menemukan bercak darah di seluruh dinding. John, meskipun terluka parah, dia berusaha untuk keluar dari rumah, tapi Catherine lebih cepat. Catherine menusuk John berkali-kali. Total 37 tusukan di dada, perut, punggung, dan leher. Setelah John tewas, kegilaan yang sesungguhnya baru dimulai. Sinilah analisis forensik menunjukkan kekejaman yang gak tertandingi. Catherine gunain keahliannya sebagai jaga. Dia membawa mayat John ke dapur, menyeretnya. Dia menggantung tubuh John ke pengait daging, lalu misahin kulit, lemak, dan otot. Dia melepaskan kulit itu dalam satu lembaran besar, mulai dari leher sampai mata kaki. Kulit itu lalu digantung di kusen pintu kayak korden. Lalu Catherine mengkrek kepala John. Dia meletakkannya di dalam panci di atas kompor, lalu memasukkan sayur. Itu nunjukin kalau Catherine ini nggak hanya ngerebus kelapa, tapi sedang memasak sup kelapa manusia. Di oven, polisi menemukan potongan daging bokong John yang sedang dipanggang. Tindakan Catherine menyiapkan meja makan, menaruh potongan itu di piring, dan menuliskan nama anak-anak John di samping piring tersebut adalah tindakan sadisme yang bikin polisi yang ada di TKP trauma berat. Rencana Catherine adalah dia ingin menyuapi anak-anak John dengan daging ayahnya saat mereka pulang
sekolah. Untung aja teman John ini ngubungin polisi lebih awal. Kalau polisi terlambat 2 jam aja, anak-anak John akan ngelakuin hal yang gak akan mereka lupain seumur hidup mereka. Di pengadilan, pengacaranya berargumen bahwa Catherine ini mengalami gangguan jiwa berat dan gak sadar saat kejadian. Tapi jaksa penuntut mematahkan argumen itu. Bukti forensik sangat kuat. Cara Catherine memasak daging, caranya menguliti dengan presisi, cara dia menyiapkan meja makan, semua itu butuh kesadaran penuh dan perencanaan yang matang. Itu bukan tindakan orang gila yang mengamuk secara impulsif. Hakim dalam putusannya menyadari hal itu. Catherine Knight dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sampai hari ini Catherine masih mendekam di penjara Silverwater dan dikenal sebagai narapidana yang manipulatif dan ditakuti oleh narapidana lain. Kasusnya tetap jadi studi kasus psikologi kriminal paling terkenal tentang gimana trauma masa kecil yang gak diobati bisa menciptakan monster yang gak terbayangkan. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian pengen saya ngebahas hal lainnya, komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.